kepada seluruh peserta untuk tidak mengaktifkan audionya saat acara berlangsung dan mohon mengaktifkan videonya jika memungkinkan serta memakai pakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan iman, Islam, terutama kenikmatan sehat, sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar kesehatan ibu hamil dengan judul Kehamilan Sehat, Aman, dan Nyaman. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik bunda-bunda sekalian, perkenalkan saya Elis Nailatus Sadia yang insya Allah akan memandu jalannya acara webinar kita pada pagi ini. Nah, kita sapa dulu ya. Apa kabar nih bunda-bunda salihah? Kita cek dulu nih semangatnya. Boleh diaktifkan audionya nih sambil mengepalkan tangan ya. Kita semangat pagi dulu. Nanti kalau saya bilang semangat pagi, bunda-bunda juga jawab ya semangat pagi. Oke, siap? Oke. Insya Allah. Oke, semangat pagi. Masya Allah. Pagi. Penontonnya sambil sibuk. Masya Allah, ya. Alhamdulillah Bu Dokter Tina juga sudah bergabung ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah semoga Allah SWT memberikan kemudahan, kelancaran sehingga kita dapat menyimak acara ini sampai akhir, karena bagi peserta ini yang menyimak sampai akhir akan mendapatkan voucher potongan harga 10% untuk mom and baby treatment di Jasmine MK Medica, dan tentunya mendapatkan voucher potongan harga akikah di DT Akikah. Masya Allah. Jadi bunda-bunda sekalian kita simak ya sampai akhir untuk ini acara webinar kita pada pagi ini. Alhamdulillah saat ini peserta yang sudah bergabung sebanyak 52 orang, insya Allah nanti akan terus bertambah ya, Masya Allah. Baiklah, kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Pak Arsi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Arsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Arsi, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, ya Rabbi, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, audionya belum dibuka ya? Sudah Pak, alhamdulillah sudah jelas ya suaranya. Iya Pak Arsi, silakan Pak untuk membacakan tilawahnya pada pagi ini supaya menambah keberkahan Pak. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidin. Feedback ya? Iya Pak. Baik. Mangga Pak, sudah ini, sudah aman. Ya. Ya. Ada? Ada, sip. Oke Pak, lanjut. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha
جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Berikut dibacakan artinya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa kekhawatiran pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang-orang muslim." Mereka itulah orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan jazakallah khair kepada Pak Arsi yang telah membacakan tilawah Al-Qur'annya. Masya Allah ya, semoga Allah SWT memberikan kita kenikmatan untuk selalu diberikan sehat untuk membaca Al-Quran. Nah, semoga Allah SWT menjadikan Al-Quran juga sebagai syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah. Amin. Nah, insya Allah untuk selanjutnya yaitu kita sama-sama bersedekah terlebih dahulu ya. Nah, melalui DT Peduli, kita akan menampilkan QRIS-nya. Silakan kepada bunda-bunda untuk bersedekah terlebih dahulu supaya menambah keberkahan pada pagi ini. Masya Allah ya, telah kita ketahui bersama itu luar biasa ya manfaat dari sedekah. Ya salah satunya adalah bisa menolak bala gitu ya. Nah itu QRIS-nya sudah ada di layar masing-masing. Untuk sedekahnya bisa via GoPay, Dana, link aja, e-money juga bisa. Nah silakan untuk bersedekah terlebih dahulu. Nah kita doakan nih kepada bunda-bunda yang sudah bersedekah, semoga Allah SWT berikan kesehatan untuk ibu bunda-bunda yang sedang hamil atau yang lainnya, untuk keluarganya juga. Semoga Allah mudahkan segala urusannya. Nah, semoga Allah SWT mengganti rezekinya dengan lebih baik dan lebih berkah. Maka silakan kepada bunda-bunda untuk bersedekah terlebih dahulu.
Baik. Alhamdulillah ya, kita sudah sama-sama bersedekah. Untuk selanjutnya yaitu adalah sambutan. Nah, sambutan insya Allah akan dibawakan oleh Direktur DT Akika, Pak Dede Mulyawan SSC. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Dede. Ya, punten Pak, masih di unmute. Mikrofonnya belum nyala. Ya Pak, itu masih ini, masih di unmute Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillah. Alhamdulillah ada ya. Ya. Ada Pak, alhamdulillah. Bagaimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Pak untuk menyampaikan sambutannya pada pagi ini Pak. Baik. Terima kasih, Teis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah ilahi Rabbi, bahwasanya pada hari ini di hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 kita bisa bersilaturahim, dikumpulkan oleh Allah di acara webinar kesehatan tentang kehamilan sehat, aman dan nyaman ya. Alhamdulillah, semoga teman-teman yang hadir, Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu terutama dikaruniai nikmat sehat dan dilancarkan semua urusannya pada pagi hari ini begitu ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya acara ini kita dapat mendapatkan manfaat yang banyak, terutama ya, mudah-mudahan diberkahi acaranya begitu ya, manfaatnya juga begitu. Insya Allah dengan silaturahim terutama kita bisa berkumpul bersama di sini begitu. Ini adalah webinar yang kedua begitu. Mudah-mudahan kita bisa terus melanjutkan acara-acara ini setiap 2 bulan sekali, barangkali 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, tergantung terkait dengan materi nanti yang akan kami sampaikan begitu. Seperti itu. Jadi alhamdulillah kita adalah lembaga yang bergerak di bidang layanan jasa akikah. Jadi mudah-mudahan tidak hanya memberikan layanan di akikah saja, tapi juga secara kontinu bisa terus memberikan manfaat terkait dengan edukasi di bidang kesehatan dan sebagainya begitu. Dan manfaat-manfaat yang lain bisa kita berikan gitu. Jadi tidak hanya untuk layanan jasa akikah saja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita alhamdulillah peserta yang hadir pada hari ini, kalau di ini partisipannya ada sekitar 62 orang, mudah-mudahan akan terus bertambah. Yang daftar kemarin sudah hampir 100, alhamdulillah insya Allah akan terus bertambah begitu. Itu yang berikutnya adalah juga kita mengucapkan terima kasih ya ke beberapa lembaga stakeholder yang telah mendukung terlaksananya acara ini, MPTP, Jasmine Medica, kemudian juga DT Peduli, dan MKFM juga yang selalu mensosialisasikan terkait dengan akikah dan impor program lainnya dari DT Akikah begitu. Yang juga Ibu Dr. Adentina Dewi Justiani, terima kasih Ibu sudah berkenan untuk bergabung dengan kami untuk memberikan manfaat kepada kami semua di sini begitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmunya nanti bisa kita amalkan, praktekkan dan menjadi jalan manfaat bagi kita semua begitu. Amin. Itu barangkali beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan juga ibu-ibu yang hadir, baik yang akan punya anak begitu, yang sedang hamil, mengandung, mudah-mudahan Allah lancarkan masa-masa kehamilannya begitu, termasuk juga ibu-ibu yang lain yang sudah punya anak, disehatkan,
diberkahi keluarganya, kemudian juga anak-anaknya disolehkan, soleh-solehah semuanya begitu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada ibu-ibu semua, bapak, ibu-ibu semua yang sudah berkenan hadir di acara webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami ucapkan jazakallah khair kepada Pak Dede yang telah menyampaikan sambutannya, Masya Allah ya, sehingga kita menambah semangat kita pada pagi ini untuk menyimak acara ini sampai akhirnya, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, inilah acara yang ditunggu-tunggu kita semua, yaitu pematerian oleh Dr. Tina. Nah, Pak dulu ya, Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah, sehat walafiat. Lahir dan batin, alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Selalu semangat ya, Dok ya. Amin, insya Allah. Nah, mohon izin sebelumnya saya akan bacakan CV singkat dari beliau. Enggak. Nama Dr. Raden Tina Dewi Judistiani, SPOG. Tempat tanggal lahir di Bandung, tanggal 26 Januari 1969. Pendidikan S1 Kedokteran Unpad, lulus tahun 1994. S2 di Unpad tahun 2000. S3 di Unpad juga tahun 2011 di bidang epidemiologi dan kesehatan perinatal dan aktif mengajar sebagai dosen di Unpad, Masya Allah ya, program pasca sarjana. Nah, di Fakultas Kedokteran juga, nah, aktif melayani kesehatan ibu sejak tahun 2002, Masya Allah. Dan sekarang di MK Jasmine Medica ya prakteknya, Dok ya? Ya, ada juga, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah, alamin. Alamin, Masya Allah, luar biasa sekali ya, Dokter Tina yang berkenan untuk mengisi materi kita pada pagi ini, Masya Allah. Insya Allah. Masa kehamilan ini kan merupakan masa yang ditunggu-tunggu atau didambakan setiap wanita ya, Dok ya? Ya, betul. Betul sekali. Nah, namun kadang di masa kehamilan ini tentu banyak rintangannya sehingga membuat ibu hamil cemas dan khawatir terhadap kehamilannya tersebut. Nah, bagaimana sih caranya agar ibu hamil itu tetap sehat, nyaman, dan aman seperti itu, Dok? Ya, kita langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita simak pematerian dari Dr. Tina. Silakan, Dok, untuk menyampaikan pemateriannya, Dok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan ya saya berbagi layar ya apa yang ada di hadapan saya dengan ibu-ibu dan bapak-bapak peserta webinar pada hari ini yang berjudul Kehamilan Sehat, Aman, dan Nyaman. Kalau saya melihat foto ini rasanya seperti tidak akan pernah ada kejadian yang tidak diinginkan ya. Kalau kita melihat pasangan suami istri, kebetulan di sini Shirin Sungkar ya dengan suaminya tampak berbahagia sekali mereka menyambut kehadiran bayinya. Yang saya tahu sekarang putranya sudah 3 nih artis ini dan insya Allah lahirnya normal ya kalau nggak salah semua. Nah, persalinan normal dan kehamilan normal hingga masa bersalin dan masa nifas yang aman dan nyaman tentunya saja menjadi idaman untuk setiap wanita ya. Bagi mereka yang sudah beruntung mengalami hal tersebut dan berproses dalam peristiwa kehamilan, bersalin dan nifas hingga menyusui dan membesarkan anaknya, marilah kita banyak-banyak bersyukur bahwa kita termasuk yang beruntung ya. Alhamdulillah. Baik, kalau kita ingin bicara tentang kehamilan aman dan nyaman, tentunya ini harus dimulai dari masa sebelum kehamilan itu sendiri. Jadi kita sudah tahu bahwa anjuran untuk membaca doa bagi calon-calon keturunan kita itu harus dilaksanakan sebelum proses kehamilan itu terjadi. Bahkan pada saat sepasang suami istri sedang berusaha untuk mendapatkan keturunan,
ada doa-doa khusus yang dipanjatkan bahwa semoga anak-anak dan keturunan kita itu menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang bijak. Sebagaimana umumnya doa itu diibaratkan seperti payung yang melindungi dunia ini dari hujan, dari matahari, dan dari segala macam fitnah di dunia, ya, kehidupan dunia kita. Jadi semua akan berawal dari apakah kita tidak lupa berdoa sewaktu kita belum memasuki masa kehamilan. Berdoalah pada waktu sebelum menikah, setelah menikah, dan sepanjang hayat. Ya, oke. Dikatakan Rasulullah pernah bersabda bahwa apabila seorang wanita itu mengandung seorang anak, maka para malaikat itu senantiasa membacakan istighfar. Astagfirullahaladzim. Untuk siapa? Ya, untuk wanita hamil tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meneruskan 1000 kebaikan dan menghapuskan 1000 kesalahan, kehilafan dari wanita yang hamil itu setiap hari sepanjang dia dalam keadaan hamil. Oleh karena itu tak heran bahwa kalau kemudian terjadi seorang wanita ditakdirkan sampai harus kehilangan nyawanya pada saat bersalin, kabarnya insya Allah dia akan mendapatkan syahid. Jadi begitu mulianya proses kehamilan itu di mata Allah, maka kita pun sebagai umatnya, sebagai makhluk Allah, harus sama-sama memuliakan proses kehamilan itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan para nabi. Pada hari ini saya ingin sekedar mengulang atau berbagi lagi, mengingatkan tentang beberapa subtopik yang akan saya bawakan seperti yang bisa Ibu Bapak lihat di layar. Ada 6 kira-kira subtopiknya dan saya akan mulai langsung pada subtopik yang pertama, ya, mengenai tanda dan gejala kehamilan. Beberapa wanita sering sekali sudah bisa mendeteksi atau sudah bisa mengenali tanda-tanda kemungkinan bahwa dia itu hamil, ya. Antara lain misalnya tentu saja bagi mereka yang siklus haidnya teratur, dia akan merasakan bahwa haidnya tidak datang atau mungkin datang terlambat. Di samping itu ada rasa nyeri, ada rasa tegang di payudara. Kalau orang Sunda bilang pareres gitu ya, tersentuh oleh pakaian dalam pun kerasa peres gitu ya, kerasa perih, sore kalau bahasa Inggrisnya. Nah, itu adalah salah satu tanda bahwa kelenjar payudara kita itu mengalami pertumbuhan, menjadi lebih besar, menjadi lebih padat kelenjarnya karena pengaruh hormon kehamilan yang sudah mulai diproduksi pada waktu sejak awal pembuahan. Demikian pula kadar hormon estrogen, ya, yang memang kita tahu dia adalah hormon yang berfungsi sebagai pupuk untuk semua alat reproduksi, bahkan pada beberapa organ lain di luar organ reproduksi dia juga berperan. Maka estrogennya ini kalau terjadi pembuahan akan meningkat, ya. Di masa subur saja dia meningkatnya sampai 400 kali lipat dibandingkan dengan keadaan di luar masa subur. Sehingga selama kehamilan itu dia akan meningkat sampai 400 kali lipat di luar masa kehamilan, dan itu terjadi secara gradual sejak terjadinya pembuahan. Jadi sangat wajar kalau kemudian payudara terasa lebih bengkak, tersentuh sedikit rasanya perih dan nyeri, ya. Kemudian badan kita akan terasa lebih hangat. Ini pengaruh dari hormon progesteron, ya, yang juga sama-sama meningkat pada waktu pembuahan sudah terjadi. Di samping itu ada peningkatan hormon HCG, human chorionic gonadotropin, plus estrogen dan progesteron yang meningkat. Ini bisa merangsang pusat mual kita, merangsang pusat perasa mual yang ada di otak, sehingga pagi-pagi kita sering merasakan adanya rasa mual, ada rasa ingin muntah, serba nggak enak, ya. Di samping itu, pada kehamilan yang lebih lanjut usianya, misalkan pada usia 12 minggu, pada usia 14 minggu, kita mulai merasakan adanya rasa ingin kencing yang lebih sering. Itu terjadi karena proses pembesaran rahim
yang menekan ke kandung kemih, jadi kandung kemih seperti dalam keadaan diperas ya, berulang kali terisi sedikit, terangsang ingin kencing, terisi lagi, terangsang ingin kencing, karena dia tertekan oleh rahim yang membesar. Kemudian rasa lemah ya, lemah letih ya, merasa lebih kurang bertenaga. Ini merupakan salah satu dampak fisiologis ya. Ada yang fisiologis ya, ini yaitu dalam keadaan hamil, tubuh ibu itu akan mengalami beberapa adaptasi ya, termasuk proses-proses pelebaran pembuluh darah yang terjadi di sekujur tubuh. Pembuluh darah besar maupun pembuluh darah kecil dia akan melebar. Kalau di dalam aliran sungai atau aliran sederhanalah selang, semula kita punya selang yang kecil, kita sambungkan ke selang yang besar. Maka kalau aliran darah pada selang yang kecil itu kencang, begitu dia masuk ke daerah selang dengan diameter yang lebih besar, alirannya dia akan melambat. Nah, dampak dari pelebaran pembuluh darah ini juga yang menyebabkan suplai darah ke otak, ke organ tubuh sedikit melambat dibandingkan dengan keadaan tidak hamil. Sehingga ya wajar kalau kita kemudian merasa lebih cepat lelah, jantung juga belum bisa memompa dengan baik. Oleh karena itu sebetulnya salah satu solusi yang baik untuk mengatasi rasa letih dan lesu atau lemah ini bukan justru dengan tidur gitu ya. Seharusnya kita coba perbaiki kondisinya. Kalau pembuluh darah yang melebar tidak bisa kita lawan, tetapi kalau kerja jantung yang ditingkatkan itu bisa diupayakan dengan melakukan olahraga meskipun kita dalam kehamilan trimester pertama. Nah, ya, baik kita lihat. Nah, ada beberapa pertanyaan, terutama terkait produksi ASI ya. Kalau pada umumnya atau secara fisiologisnya ASI, air susu ibu yang benar itu terproduksinya justru seharusnya sesudah bayi lahir, sesudah plasenta lahir untuk lebih tepatnya. Mengapa demikian? Karena dengan lahirnya plasenta, hormon yang merangsang produksi ASI itu kemudian baru dikeluarkan dan dengan sendirinya produksi ASI itu dapat berjalan di dalam kelenjar-kelenjar air susu ibu ya. Nah, kadang-kadang payudara menjadi lebih hitam di sekitar puting di sini ya. Kemudian payudara juga menjadi lebih besar dan lebih berat. Pada akhir kehamilan ada ya ibu-ibu yang kemudian keluar air ya. Airnya bisa bening ya, umumnya sih bening keluar dari payudaranya. Biasanya ini adalah suatu reaksi yang normal saja dan bukan suatu kondisi patologis yang perlu dikhawatirkan ya. Nah, di samping gejala-gejala yang tadi saya uraikan, yang juga umum dialami adalah perutnya itu rasanya kembung, kok kayaknya gede gitu ya. Kalau ditepuk-tepuk gitu ada bunyi bergema dung 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 seperti kita memukul kaleng kerupuk gitu ya. Nah, itu perut kembung seperti itu juga karena efek hormon yang meningkat selama masa kehamilan. Nah, pada kehamilan yang sedikit lebih lanjut di akhir trimester 3 dan awal trimester pertama, kadang ibu hamil sudah bisa merasakan getaran halus. Kadang-kadang kalau ibu pernah merasa kesetrum listrik atau memegang kipas misalnya, atau memegang blender atau memegang alat masak yang bergetar gitu. Nah, sensasi seperti itu akan terasa di bawah perut ya. Nah, kalau dia hamilnya pertama, sensasi getaran ini biasanya terasa pada 20 minggu. Tapi kalau kehamilan kedua, ketiga, dan keempat biasanya terasanya di 16 minggu. Bukan berarti bayinya lebih pinter dan jadi dia bergerak lebih cepat ya Bu ya. Tapi kitanya yang lebih aware bahwa pergerakan ini adalah rasa gini, sensasi ini biasanya berasal dari gerakan bayi yang sedang dikandungnya. Ya. Baik. Nah, pada trimester pertama kita lihat bahwa ada tahapan perkembangan janin ya.
sebetulnya kita menghitung usia kehamilan itu secara umum biasanya berdasarkan hari pertama haid, ya. Mengapa demikian? Karena haid itulah proses yang sebetulnya bisa diamati oleh seorang calon ibu. Sementara proses keluarnya sel telur itu tidak semua bisa mengamati, dan tidak semua yang bisa mengamati kemudian juga bisa secara patuh mengamati masa subur tersebut. Sehingga seringkali kita mengacu pada mengukur atau menghitung usia kehamilan itu sejak hari pertama haid terakhir. Meskipun pada kenyataannya belum terjadi pembuahan. Nah, pembuahan terjadinya kapan? Biasanya dia terjadi pada 2 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Kalau siklusnya 28 hari. Tetapi kalau ibu yang siklusnya 35 minggu, maka masa suburnya jatuh di hari ke-21. Kalau lebih lama lagi, misalnya 42 hari siklusnya, maka tentu saja tinggal dikurangi 14 dari 42, mungkin baru minggu keempat dia akan mengalami pembuahan tadi, ya. Nah, ini bisa kita lihat, maaf sebentar. Nah, ini kita bisa lihat bahwa pada minggu kedua sebetulnya belum ada kehamilan ataupun dia baru ada terjadi pembuahan, ya. Ini di minggu kedua. Setelah dia mengalami pembuahan, janin itu kemudian akan berkembang, dan dengan bantuan teknologi, dengan ultrasound misalnya yang dilakukan pada usia 5 minggu setelah hari pertama haid terakhir, dan bayi sudah mulai dapat terdeteksi seperti pada layar yang Ibu lihat. Saya akan coba perlihatkan bagaimana sebetulnya kondisi janin pada minggu kelima. Itu mudah-mudahan ini jalan. Nah, Ibu lihat, bisa terlihat semua di sini? Ini ada gambar janin, dan jantungnya sudah mulai berdenyut. Ya, jadi nggak bisa lihat, Bu? Nggak bisa ya? Oh, nggak bisa ya. Sebentar, saya kembalikan saja. Mungkin salah caranya ya sebenarnya. Oke, saya coba dulu, saya bukakan di ininya saja, saya bukakan dulu saya ganti dulu layarnya. Oh, sorry, maaf. Ini ada kesalahan teknis. Nanti ya, gimana saya harus melihat di sini mungkin. Sekarang kelihatan nggak, Bu? Terlihat? Nah, ini 5 minggu nih seperti ini. Gitu. Lihat ini, jantung itu sudah ada dalam bentuk suatu bumbung saja, seperti pipa halus yang sudah mulai berdenyut, ya. Plasenta pun sebetulnya belum seperti kue donat seperti ini, ya. Dia lebih halus dan bentuknya lebih tersebar di seluruh dinding rahim. Jadi pada minggu kelima itu sebetulnya kita sudah bisa mendeteksi kehamilan, sudah bisa mendeteksi perubahan denyut jantung bayi, ya. Lalu apa yang terjadi pada minggu ke-9? Sebentar ya, saya perlihatkan dulu sekalian. Ya. Halo? Sebentar ya. Nah, ini terlihat nggak? Belum? Oh, salah ya. Maaf nih, saya jadi agak gaptek sebentar ya. Karena saya saking ingin memperlihatkan apa ya, ininya. Saya salah memilih layarnya sebentar. Nah, ini terlihat nggak sekarang? Terlihat ya? Nah, bayangkan 9 minggu itu bayi sudah mulai bergerak seperti ini. Tangan dan kakinya. Ya. Ini 9 minggu itu kita hitung dari hari pertama haid terakhir. Kalau siklus ibu
28 hari, ya. 28 hari. Sekarang bagaimana halnya dengan pada minggu ke-14? Minggu ke-14 dia sudah tangan-tangannya akan sudah lebih jelas, ya. Pergerakannya juga sudah lebih aktif. Kita lihat di sini, ini minggu ke-14. Nah, seperti ini, ya. Jadi kaki sudah menendang, tangan sudah menendang, dia sudah bisa melambai-lambai melihat ibunya mungkin ya di dalam rahim. Seperti itulah kira-kira perkembangan di trimester pertama ini. Jadi luar biasa sekali pertumbuhan atau perubahan yang terjadi pada trimester pertama yang dialami oleh seorang ibu, ya. Nah, sebentar saya kembali ke dalam slide. Oke. Bentar ya. Nah, jadi di masa trimester pertama itu, minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-14, itu merupakan periode krusial, ya, periode terpenting. Mengapa? Karena di sana terjadi apa yang sering kita sebut dengan seleksi alam. Jadi Allah memang punya kemampuan untuk melakukan seleksi alam itu. Jadi hanya bibit-bibit yang kemudian bisa berkembang sempurna, wadahnya bagi sebuah ruh, ya, untuk bisa ditempatkan di dalamnya, ya. Kemudian pada minggu ke-14 itu terjadi juga pertumbuhan organ. Nah, di pertumbuhan organ ini dia mencapai kesempurnaan bentuk, ya. Bentuknya, jadi matanya, hidungnya sudah sempurna bentuknya, dan di tahap awal itu, di akhir minggu ke-14, dia siap menjalankan fungsi organ, walaupun mungkin perlu pematangan pada tahap-tahap berikutnya. Misalnya, jantung, ya, jantung itu terbentuk dengan baik pada minggu ke-14, tetapi ada fungsi-fungsi tertentu, fungsi-fungsi yang sifatnya khusus terjadi selama bayi di dalam rahim, misalnya adanya lubang yang menghubungkan jantung kiri dan jantung kanan, adanya pembuluh darah yang langsung keluar dari jantung itu menuju ke seluruh tubuh dan tidak melewati paru-paru. Nah, fungsi-fungsi yang nanti disiapkan pada waktu bayi lahir itu akan tercapai, ada yang pada 20 minggu, 28 minggu, dan ada bahkan yang baru bisa kemudian sempurna seperti halnya kita manusia atau bayi yang sudah lahir di dunia, itu perlu waktu pada beberapa saat setelah dia lahir, ya. Oleh karena itu tidak semua kelainan jantung itu kemudian bisa diobati atau bisa ditangani di dalam rahim, karena memang secara alamiahnya takdirnya juga perubahannya terjadi sesudah bayi itu lahir, ya. Nah, jadi perubahan ibu hamil itu, perubahan perut ibu hamil itu belum akan tampak sebetulnya, ya, kalau secara fisik dari luar kita lihat saja pada 9 minggu meskipun bayinya sudah, ya. Kenapa? Ada yang bertanya? Enggak, ya? Suaranya belum keluar ya, Dok. Oh, sebentar. Kenapa ya? Dok? Ya. Bentar. Saya padahal udah nyala. Tes. Sekarang kedengaran? Iya, Belum, ya? Kedengar? Sudah, ya? Sudah terdengar, ya? Oke, baiklah. Jadi kembali lagi, saya mungkin kembali sedikit pada slide yang sebelumnya. Atau di sini saja. Jadi pada usia kehamilan 9 minggu itu belum tampak perubahan fisik yang nyata, ya. Jadi karena rahim masih terbatas, dia ada di rongga panggul kecil. Kalau ibu raba di sebelah kiri dan kanan pinggul, kita bisa memegang nih tulang ini nih. Tulang pinggul kanan dan kiri ada 2, ya. Kemudian kita juga bisa meraba tulang kemaluan seperti ini. Sementara si rahim itu letaknya tersembunyi di antara 2 batas tulang ini. Jadi dia agak ke dalam, ya.
Sehingga kalau misalnya kita secara bergurau gitu ya, kemudian kita baru terlambat haid, misalnya 2 minggu, kemudian Paraji meraba perut kita, dia bilang, oh sudah teraba gitu. Nah itu saya kurang paham ya, mungkin ilmunya beda ya, bergurunya beda. Jadi kalau menurut ilmu kedokteran modern, perabaan rahim itu baru dimungkinkan pada usia kehamilan 12 minggu ya. Nah, baik. Nah, perubahan tubuh ini kemudian akan mengalami progresivitas dengan berjalannya kehamilan ya. Selain bentuk tubuh, postur juga akan berubah terkait dengan cara tubuh kita menopang berat badan tubuh. Nah, kenaikan berat badan ini biasanya komponen yang besar adalah karena penambahan lemak ya. Penambahan lemak ini juga terjadi karena pengaruh hormonal ya. Selain itu, tubuh juga sibuk menyimpan gula nih dalam bentuk glikogen, dia simpannya di dalam otot, dia simpan di dalam liver, dia simpan di dalam organ-organ tubuh yang lainnya. Kenapa? Karena perlu cadangan gula yang tinggi, terutama pada saat bersalin itu energinya luar biasa dibutuhkan untuk proses persalinan normal. Makanya wajar setelah melahirkan normal, ibu hamil akan merasa sangat-sangat lelah, kecapean, dan sebagainya ya. Selain itu, kenaikan berat badan terjadi juga untuk kepentingan membesarnya ukuran rahim, sehingga beratnya bertambah dari asalnya hanya 60 gram, bisa sampai 1000 gram tuh. Begitu bayi lahir, keluar, plasenta lahir, keluar, rahim itu beratnya bisa sampai 1000 gram gitu ya. Dan volume darah ini beredar nih di seluruh tubuh, termasuk darah yang masuk ke dalam dinding rahim, masuk ke dalam plasenta, dan menjaga sirkulasi atau pertukaran nutrisi dari ibu ke janin ya. Sedangkan perubahan anatominya tadi terkait distribusi lemak, terkait juga pembesaran payudara, termasuk komponen kelenjar-kelenjar dan otot-otot yang ada di dalam payudara ya, otot halus yang bisa dirangsang untuk melakukan gerakan memerah ASI keluar, itu harus ada otot itu di dalam payudara itu. Kalau tanpa otot dia tidak bisa keluar ya. Kemudian juga tadi sudah saya sampaikan bahwa pembesaran rahim yang menyebabkan bentuk tubuh menjadi berubah ya. Kadang ada perut ibu hamil yang menggayut. Nah, di trimester pertama kita sekarang ini akan maksud saya sekarang ini ada terjadi perubahan, harus terjadi perubahan paradigma ya dalam menghadapi kehamilan. Biasanya ibu-ibu hamil, terutama ibu hamil yang justru sudah pernah melahirkan bayi yang sehat, normal, dan tidak masalah, mereka cenderung menunda jadwal pemeriksaan kehamilannya dengan alasan, kehamilan yang dulu juga saya baik-baik saja, gitu ya, sehingga dia tidak merasakan kepentingan atau perlunya melakukan pemeriksaan kehamilan di tahap awal di trimester pertama, yakni sebelum 14 minggu. Padahal banyak sekali informasi yang bisa kita lihat, misalnya kadang seorang wanita tidak sadar dia hamil, kemudian dia pikir dia hanya terlambat haid, kemudian ada keluar flek perdarahan baik sedikit maupun kemudian terjadi perdarahan yang lebih banyak menyerupai haid, padahal dia sudah hamil. Dan ini dalam literatur dikatakan bahwa sekitar 70% sebetulnya kalau seorang wanita itu haid, sebetulnya mungkin dia sudah ada pembuahan di dalam itu, di dalam siklus haid yang bersangkutan. Akan tetapi ada buah kehamilan yang tidak sempat nempel, lalu dia keluar begitu saja setelah pembuahan. Ada yang sempat menempel, mungkin sehari 2 hari, kemudian dia keluar seperti haid. Apalagi kalau sudah 2 minggu. Kalau sudah 2 minggu seharusnya tadi kita lihat janin itu harusnya sudah terbentuk dan sudah bisa terdeteksi di dalam rahim dan dia sudah berdenyut. Nah, dalam keadaan tertentu, kegagalan dalam proses reproduksi itu bisa menyebabkan kehamilan yang kosong atau yang disebut dengan blighted ovum. Nah, kalau diperiksanya bagaimana? Nah, ini bisa dideteksi 5 minggu pun kita bisa lihat, karena seharusnya 5 minggu kita sudah bisa melihat bayi seperti ini. Tetapi dalam keadaan blighted ovum, kita lihat kantongnya itu kosong, ya, dengan diameter tertentu yang sudah di atas 2,5, itu dia tidak ada janin. Kita akan menunggu lah, lebih baik menunggu 2 minggu lagi. Kenapa? Karena tadi
Kadang-kadang meskipun siklus haidnya rata-rata 28-31 hari, bisa jadi pada bulan itu dia mundur menjadi 40 hari. Sehingga kita biasanya melakukan USG ulang untuk melihat benarkah si janinnya itu tidak tumbuh. Kalau dia tidak tumbuh, maka kantong kehamilan yang asalnya mulus seperti cincin begini, dia mulai berubah tuh. Ada yang berbentuk lekuk-lekuk seperti ini ya, sudah mulai ada pembentukan sudut. Ini menunjukkan si kantong yang tadinya padat, kencang seperti balon terisi air penuh, kemudian airnya bocor sehingga kantongnya menjadi bentuknya jadi tidak teratur seperti ini. Ya, kalau dia asalnya ada janin seperti ini bukan blighted ovum, tetapi ini ada janin. Soal dia itu berdenyut atau tidak, itu hal yang lain. Akan tetapi ciri khasnya adalah apabila seorang ibu hamil itu pernah atau ibu hamil itu sudah ada pertumbuhan janin di dalamnya, kemudian terjadi penghentian pertumbuhan atau kematian mudigah dalam tahap yang masih awal, biasanya tubuh ibu akan berusaha menyerap kembali, ya, menghancurkan enzim-enzim yang ada di sini, menghancurkan produk konsepsinya, sehingga kalau kita periksa USG, kadang masih ada nih kantong pemelihara janinnya ya yang masih makan, tapi sisa janinnya bisa jadi hanya berupa garis seperti ini. Karakteristiknya akan sama ya, kantongnya sudah tidak membulat lagi, tapi sudah mulai ada lekuk-lekuk ya. Nah, jadi ini hal-hal salah satu contoh hal yang bisa kita pakai. Mengapa penting sekali untuk melakukan pemeriksaan USG pada kehamilan pertama, yaitu trimester pertama. Nah, alasannya adalah satu, kita sangat butuh menentukan usia embrio untuk menentukan usia kehamilan. Kadang-kadang ibu hamil tidak memeriksakan di trimester awal, sehingga luput nih pemeriksaan penentuan usia kehamilan yang tepat di trimester satunya jadi luput. Kalau dia diperiksanya di usia kehamilan 20 minggu, maka deviasi dari tanggal persalinan yang sesungguhnya bisa mencapai 7 hari, bisa mencapai 8 hari. Mengapa ini menjadi masalah? Nanti kalau dia sudah merasa saya hamilnya baru 8 bulan gitu ya, dia merasanya seperti itu. Kemudian muncul taksiran persalinannya tapi sudah seperti yang 9 bulan. Nah, itu akan berdampak pada akan mempengaruhi keputusan dokter ya. Dalam keadaan tertentu dokter harus merangsang kehamilan itu supaya lahir lebih cepat, misalnya pada ibu yang sudah mengalami kenaikan tekanan darah tinggi ya. Kalau kenaikan tekanan darahnya itu membahayakan ibu, maka kita akan melakukan tarik ulur antara menjaga kesejahteraan ibu dan menjaga keseimbangannya dengan kepentingan kesejahteraan janin. Jadi penting sekali untuk kita semua tahu persis sebetulnya umur kehamilan kita itu berapa dan kapan sebetulnya bayi itu aman dilahirkan. Untuk pada umumnya 37 minggu, tetapi kalau dia ada komplikasi misalnya preeklamsi atau tekanan darah yang tinggi, ya sedapat mungkin sekarang protokolnya kita pertahankan sampai usia 34 minggu. Tentu saja dengan langkah-langkah pengamanan untuk mempersiapkan si bayi supaya dia lebih siap untuk bisa bertahan hidup ya. Dan pada trimester pertama itu penting juga kita melakukan pemeriksaan laboratorium. Masih ada ibu-ibu yang senangnya menunda pemeriksaan laboratorium itu di tahap di trimester kedua, di trimester ketiga, karena mereka hanya berpikir atau berasumsi bahwa laboratorium itu hanya penting untuk kepentingan proses persalinan bagi dirinya. Padahal pemeriksaan laboratorium awal itu penting sekali untuk kondisi bayi, kesejahteraan si bayi, kesejahteraan janinnya. Ya, kita lihat di sini bahwa janin yang sedang diukur di sini kita ukur dari puncak kepala sampai ke pantatnya, dan ini usianya kira-kira 9 minggu ya, kira-kiranya seperti itu. Nah, USG pada trimester pertama juga bisa berguna untuk mendeteksi kembar siam. Meskipun kejadian kembar siamnya cuma ada 1 di antara 100.000 sampai 200.000 ibu hamil, tapi kemudian yang bisa bertahan lahir dan hidup itu hanya 1 di antara 50.000 sampai 100.000. Nah, mengapa demikian? Ya, kita tahu bahwa
bayi yang lahir kembar atau kembar dempet atau bahasa Inggrisnya conjoined twins seringkali mengalami ketidakseimbangan antara sirkulasi darah antara bayi yang satu dan bayi yang lain. Yang satu kebanjiran, yang satu kekurangan, sehingga dua-duanya juga mendapatkan efek yang buruk dan kadang-kadang meninggal masih di dalam rahimnya, ya, di dalam rahim. Nah, deteksi lain misalnya pada USG itu untuk mendeteksi dini kelainan bawaan gagal tumbuh tempurung kepala yang disebut juga dengan anencefal. Kalau kita lihat di sini tempurung kepalanya ini bagus ya, membulat ya, lehernya sudah bagus ya, tulang belakangnya bagus. Tapi kalau di sini nggak ada kepalanya tuh ya. Bahkan ini kalau kita lihat ini mata, nih kalau di sini mata, ini mata, di USG-nya lewat sini. Maka kalau dicari bagian tempurung kepala ini nggak ketemu, nggak kelihatan. Kalau diukur dalam posisi seperti ini, kepalanya malah kelihatan lebih kecil. Jadi ini bisa dideteksi pada umur kehamilan yang sangat dini, 10 minggu sudah bisa dilihat. Dan kira-kira akan seperti apa bayi yang lahir dengan tanpa tempurung kepala. Ya seperti inilah ilustrasinya. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak pernah menerima tidak terjadi lagi kasus seperti ini. Di tahun-tahun awal pendidikan saya di akhir tahun 1990-an, banyak sekali bayi yang lahir dengan tanpa ketempurung kepala. Dalam sebulan mungkin ada sedikitnya 3-4 gitu ya di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga di rumah sakit daerah yang ada di seputar Bandung. Jadi masih banyak pada saat itu. Hanya sekarang itu sudah jauh berkurang. Nih kalau di Amerika kita lihat ya, angka kejadiannya itu di tahun 95 itu antara 9 ya, antara 4 sampai 9 kelahiran hidup gitu ya. Dan berbeda-beda resikonya. Untuk orang Hispanik itu Amerika Selatan. Kalau orang kulit putih yang bukan Amerika Selatan itu yang garisnya tebal begini lebih rendah ya. Sementara untuk negro dia lebih rendah lagi. Ada apa dengan kelompok Hispanik ini? Kemudian diteliti dengan program pemberian asam folat, misalnya di tahun antara 95 sampai 2011. Ternyata menurun. Coba saja Ibu lihat di sini, asalnya 9 sampai 11 di sini ya, kemudian turun menjadi 7 ya. Nah ini angka yang cukup lumayan menurun banyak. Asam folat itu sebetulnya vitamin B9 Bu, banyak di sayuran hijau ya. Bisa juga di dalam beberapa sumber lain, tetapi masalahnya kandungannya itu sangat kecil di setiap sumber makanannya itu, sehingga kita harus makan dalam jumlah atau dalam volume yang besar. Padahal orang hamil muda itu seringkali tidak bisa makan, seringkali enak, makan sedikit rasa kenyang, makan sedikit muntah gitu. Oleh karena itu apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan ya? Paradigmanya kita harus mempersiapkan kehamilan itu dengan baik. Kapan? Ya sebelum hamil, bukan sejak hamil, tapi sebelum hamil. Nah, saya pernah melakukan penelitian di Jawa Barat ya. Ini ibu-ibu hamil di Jawa Barat itu ternyata sebagian besar asupan mikronutrisinya itu kurang. Kita lihat saja hampir semua mikronutrisi ini kurang. Kurangnya berapa banyak? Hampir 90% populasi ibu hamil itu mengalami kekurangan berbagai jenis vitamin. Jadi dan mineral ya, mikronutrien. Jadi angkanya itu antara 75 sampai 90% ibu hamil di Indonesia itu asupan nutrisinya dari sisi mikronutrien memang sangat kurang ya. Sangat kurang. Nah, ini yang harus perlu diperhatikan. Ada beberapa ibu hamil, sebagian ibu hamil yang merasa makan biasa aja juga cukup gitu ya. Nah, tapi kenyataannya tidak seperti itu ya. Nah, ini Ibu lihat kebutuhan mikronutrien yang terjadi sepanjang usia kehamilan dan apa yang perlu diperhatikan pada setiap stadium kehamilannya. Lihat di sini bahwa sampai dengan umur kehamilan 14 minggu kita harus cukup, bukan hanya vitamin A, bukan hanya vitamin asam folat, tetapi ada juga butuh vitamin E, ada butuh mikronutrien lainnya seperti kuprum itu tembaga ya, Fe itu zat besi, zinkum itu seng ya, kemudian perlu kalsium, kemudian perlu vitamin E, vitamin B kita butuh lebih awal.
Nih B6, B12 dan asam folat. Kenapa? Karena proses pembentukan di awal itu pembentukan pulau-pulau sel darah dari embrio itu lebih cepat dibentuk dibandingkan dengan pembentukan bumbung saraf ya. Untuk proses implantasi ini yang berperan ya. Jadi pada umumnya vitamin-vitamin dan mikronutrien yang ada di sini itu dibutuhkan sepanjang kehamilan. Sehingga upayakanlah ibu dapat memenuhi kebutuhan ini. Boleh dengan susu, tinggal ibu nanti lihat kandungannya. Ada nggak unsur-unsur seperti ini di dalamnya? Sehingga kalau ada, ya insya Allah aman ya. Insya Allah aman. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, ini adalah acuan kalau ibu belanja misalnya ya, ingin mencari susu, ingin mencari bubur, ingin mencari sumber makanan untuk ibu konsumsi di rumah, maka yang aman itu adalah yang komposisinya memang mengikuti atau memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Nah, mulai dari makronutrien butuhnya seperti ini. Jadi jangan juga karena merasa hamil, saya harus makan 2 kali lebih banyak. Itu bukan pepatah ya, nasihat umum yang sebetulnya salah kaprah. Kenapa? Karena kalau ternyata malah karbohidratnya yang naik 2 kali lipat, itu sebetulnya tidak dibutuhkan sebanyak itu sepanjang kehamilan. Lihat saja bahwa penambahannya itu tidak banyak ya, sehingga penambahan berat badan saja nih Bu, dilihat di sini di bawah. Rata-rata kebutuhan naik berat badan itu adalah dalam kilogram per minggunya antara 0,5 kilogram per minggu. Ini untuk populasi memang di Amerika Serikat. Tetapi pada ibu-ibu yang memang berat badannya sudah ideal, mungkin tidak perlu naik 2 kilo, mungkin tidak perlu naik 1,5 kilo dalam sebulan, tapi cukup sekilo saja misalnya seperti itu. Yang paling penting adalah bahwa selama penambahan usia kehamilan, janin tumbuh dengan baik dan bertambah berat badannya juga dengan baik ya si janinnya. Nah, semua ibu hamil pasti punya harapan ya, merasa optimis bahwa kehamilannya akan berjalan lancar, bayinya sehat, bisa melahirkan normal, tidak mengalami komplikasi ya. Tentu saja dari segi biaya sudah terjamin misalnya seperti itu ya. Nah, itu hal-hal yang memang hal-hal lain di luar medis yang memang harus juga dipersiapkan baik oleh ibu maupun oleh pasangan dan dukungan keluarganya ya. Doa itu memang nomor 1 kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena apapun usaha kita, sebaik apapun usaha lahiriah kita, tanpa doa itu tidak akan terjadi ya. Tidak akan, maksudnya tidak akan sebaik yang bisa Allah berikan apabila kita meminta. Mengapa? Ini menurut nasihat ya. Nasihat mereka mengatakan bahwa bagaimana sebuah doa itu dapat dikabulkan oleh Allah, yaitu apabila kita merendahkan diri kita dan kita menampakkan kebutuhan yang sangat di hadapan Allah. Jadi mintalah dengan hati yang rendah, dengan sikap yang sungguh-sungguh kepada Allah. Yang kedua, mengungkapkan pengakuan. Kita mengakui kekuasaan Allah, bahwa usaha kita itu tidak akan ada hasilnya apabila tidak sejalan dengan kehendak Allah. Maka kita mintakan, kita akui bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Pengakuan bahwa kita mungkin hilaf, terutama ibu-ibu bekerja nih, yang memikirkan, aduh saya tetap harus kerja, kerjanya dari pagi sampai malam, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, padahal dia sedang hamil muda, dia lupa makan, dia lupa minum, dia tidak mengindahkan komposisi makanan yang dia makan, lalu kemudian dia mengalami masalah dalam kehamilannya, barulah dia menyesal. Seringkali kita hanya berpusat pada kebutuhan duniawi, tetapi wanita juga suka ada yang lupa bahwa tugas dia itu yang utama, dalam salah satu tugas utama, fitrah utamanya adalah mengandung, melahirkan bayi, dan insya Allah bayinya itu yang sehat sampai kemudian mengasuh dan membesarkannya.
Nah, yang ketiga, berdoa dengan jiwa dan khusyuk. Bukan hanya dalam keadaan bahaya dan genting, ya, tetapi dalam keadaan bergembira pun berdoa, kita meminta ditambahkan rezeki kita, berkah kehamilan kita, kesehatan kita, sehingga Allah akan semakin dekat kepada kita dan kita akan semakin lebih tenang dengan sendirinya, ya itu. Yang keempat, berdoa kalau dalam keadaan sunyi dan sendiri, katanya lebih khusyuk, lebih dekat, seolah-olah Allah melihat dan mendengar. Insya Allah saya yakin ibu-ibu pendengar yang ada di dalam webinar ini sudah melaksanakan keempat langkah ini dalam hal berdoa. Usaha fisiknya ya tadi ya, makan, menjaga, memperbaiki status gizi, ya, menjaga aktivitas tetap untuk menghadapi penyesuaian kebutuhan fisik dan batin kita selama hamil, ya. Yang berikutnya adalah menerima kehamilan. Nah, ini menjadi suatu hal yang penting ya, Bu, ya. Apabila seorang wanita itu tidak mempunyai keluhan, maka dia tentu saja akan dengan sangat gembira menerima kehamilan itu, tapi jangan sampai lupa juga bersyukur, ya. Namun tidak semua kehamilan itu berakhir seperti hal yang diharapkan oleh ibu dan bapak dari si jabang bayi, ya. Sehingga apabila kita mungkin berpikir bahwa segala sesuatunya itu ternyata tidak sejalan dengan keinginan kita, kita juga sebaiknya tidak lupa bahwa mungkin pada saat itu Allah sedang memanggil kita untuk lebih dekat, karena kita tahu bahwa Allah sedang mengatur segala sesuatu yang sebenarnya terbaik bagi kita. Termasuk misalnya menerima sebuah kehamilan ke-1, ke-2 ternyata keguguran. Kita sedih, padahal Allah tahu apabila janin itu lahir, dia akan membawa kelainan bawaan yang berat. Sehingga mungkin kita tidak akan bisa memelihara si bayi. Sehingga mungkin kita akan mengalami kesulitan dalam memelihara si bayi. Ya, kesulitannya baik fisik, finansial, maupun batin, ya, beban emosional, dan sebagainya. Jadi percayalah bahwa segala sesuatu itu memang Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Terbaik dalam hal mungkin itu menjadi jalan untuk meningkatkan ketakwaan, ya, kesadaran, ya, bahwa kita telah berbuat salah. Ingat bahwa semua katakanlah musibah dan cobaan itu semua berasal dari diri kita sendiri, sementara semua kebaikan itu pasti datangnya dari Allah. Kalau kita mengalami kesulitan dalam rumah tangga, apa yang salah yang telah kita lakukan? Kalau kita mendapatkan musibah, bayi kita ternyata membawa kelainan bawaan, apa yang salah? Meskipun secara medisnya 80% kehamilan yang berakhir dengan keguguran itu tidak diketahui sebabnya, tidak diketahui. Nah, dari 20% yang diketahui, ya, itu 80% diantaranya justru berasal dari kelainan genetik. Nah, kalau genetik itu urusannya apa? Urusan DNA, urusan informasi yang ada di dalam sel, yang hanya Allah yang berkuasa mengatur dan mengubahnya, begitu. Sehingga ada juga ada ilmuwan yang saya lupa namanya, beliau mengatakan bahwa kita ini pada saat kita berdoa ini, maka semua unsur yang ada di dalam tubuh kita, mulai dari bentuk fisik luar, bentuk organ, bentuk jaringan, sampai bentuk sel, sampai organ-organ yang ada di dalam setiap sel itu justru kemudian mengalami perubahan, mengalami proses getaran yang hanya bisa Allah yang mengetahui dan menjelaskannya, sementara kita tidak tahu. Tapi tentunya itu adalah akan berdampak baik, ya, dari setiap doa, ya. Menerima kehamilan. Nah, tadi kita bicara tentang adanya bayi-bayi yang gagal dengan kegagalan pertumbuhan tempurung kepala. Apa jadinya? Seperti apa? Nah, bayangkan, ya, bayi ini lahir tanpa tempurung kepala. Kalau tadi dari USG-nya kelihatan hanya mata yang menonjol, maka fiturnya akan seperti ini. Lalu apa yang dilakukan oleh pasangan ini? Lihat bagaimana dia berharap bahwa anak keduanya akan lahir dengan sehat. Ternyata sewaktu lahir mereka menemukan bayinya itu lahir tanpa tulang tempurung kepala. Apa yang terjadi? Qadarullah,
Kalau pada umumnya bayi yang lahir tanpa tempurung kepala itu tidak bisa bertahan, mungkin hanya dalam hitungan jam, mungkin hanya dalam hitungan hari, kurang dari 7 hari dan sebagainya, maka Masya Allah bayi ini bertahan sampai umur 3 tahun 9 bulan dan tetap dipelihara dengan baik oleh kedua orang tuanya. Ini adalah salah satu bentuk ujian. Salah satu bentuk ujian bagi mereka berdua ya pada saat itu dan bagi keluarga. Jangan dipikir bahwa kalau kelahiran seorang anak cacat itu kemudian hanya menjadi beban si ayah dan ibu dari si bayi tersebut. Kadang-kadang omnya, tantenya, neneknya, kakeknya menganggap itu sebagai aib. Ya, padahal apa salah si anak? Tidak ada. Dia itu lahir tetap dalam keadaan suci. Bagaimana kita menyikapi setiap hasil akhir dari kehamilan itulah yang kemudian akan mencerminkan bagaimana tingkat ketakwaan kita kepada Allah ya. Begitu pula dengan dokter. Kalau dokter itu sudah dapat mendeteksi seperti tadi, misalnya ya, dia sudah bisa mendeteksi kehamilan yang dengan kelainan bawaan seperti ini. Kalau datang pada saya akan mengatakan semuanya akan kembali ke tangan ibu dan bapak. Apakah ibu bisa menerima bahwa ini adalah bagian dari takdir? Bahwa ini mungkin menjadi peluang kita untuk menambahkan nilai ibadah kita. Kepasrahan kita, kesabaran kita dalam menghadapi apapun kondisi yang terjadi selama kehamilan, itu adalah pintu bagi kita menjalankan atau mendapatkan ibadah yang lain. Meskipun selama kehamilan dengan kelainan bawaan itu mungkin dia bersedih, ya, stres dan sebagainya, tapi Allah yakinlah bahwa Allah akan memberikan imbalan yang setimpal dengan kesabaran dan cara-cara kita menghadapi kehamilan tadi ya. Nah, apa kata kuncinya dalam paradigma trimester pertama? Persiapkan kehamilan dengan baik ya. Dengan apa? Kita harus mencoba melakukan deteksi risiko-risiko yang ada di trimester awal atau bahkan sebelum hamil. Deteksi risiko infeksi, misalnya ya, ada beberapa infeksi yang bisa pada ibu itu menular ke janin yang dikandungnya. Contoh beberapa infeksi yang sekarang sedang meningkat nih di masyarakat Indonesia dan di seluruh dunia sebetulnya ya, yaitu hepatitis B, HIV, dan infeksi Treponema pallidum ya. Dua di antaranya ini terkait dengan memang perilaku yang tidak sesuai dengan syariat ya, ditularkan melalui kelainan atau melalui penyimpangan dari perilaku seksual ya, terutama HIV dan Treponema pallidum. Kalau tidak dideteksi ya tidak akan ketahuan. Tahu-tahu bayinya saja yang lahir dengan infeksi yang cukup berat. Bayi HIV mungkin bayinya akan lahir lebih kecil daripada bayi ini. Pada umumnya dia lahir lebih kurus dan kering ya. Ini adalah bayi yang lahir kebetulan dengan Treponema pallidum. Nah, kalau istilah awamnya itu ya sifilis ya, penyakit menular seksual. Dan secara global kondisi ini sudah mulai seperti terlupakan. Padahal kita tahu penyimpangan perilaku seksual yang tidak sesuai dengan syariat itu justru meningkat. Makin lama makin banyak, orang seringkali tidak tahu malu ya dengan mengakui bahkan memperbincangkan perilaku tersebut sebagai suatu hal yang biasa ya. Kita lihat saja LGBT misalnya ya, terutama pada kelompok tersebut, maka risiko transmisi ketiga penyakit ini akan semakin besar. Ya, karena jalannya memang dari situ, terutamanya jalannya memang dari situ. Ya, jadi ada usulan, ada permintaan untuk ibu hamil melakukan pemeriksaan laboratorium di trimester awal. Sebaiknya ibu ikuti karena lebih baik kita tahu di awal dan kita bisa mencegah transmisi infeksi ke janin. Nah, bukan hanya masalah infeksi saja, tapi masalah risiko-risiko untuk si bayi. Misalnya risiko untuk persalinan kurang bulan atau prematur ya. Deteksi risiko di trimester pertama itu bisa kok dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium ya, ada beberapa parameter yang bisa diperiksa. Memang tidak semua ibu hamil kemudian harus melakukan deteksi parameter deteksi untuk kehamilan kurang bulan. Ada yang bisa dilakukan hanya dengan USG dulu misalnya ya, ada yang dilakukan dengan pemeriksaan urin dulu.
baru kemudian pemeriksaan-pemeriksaan lain yang memang sifatnya belum merupakan suatu kegiatan yang rutin, tapi ini bisa selektif dikerjakan, misalnya pada ibu hamil yang sudah pernah keguguran, apalagi kegugurannya sudah 2 kali lebih misalnya, atau ibu yang pernah melahirkan bayinya ternyata meninggal di dalam, nah kita harus periksa itu, atau ibunya sebelumnya melahirkan kurang bulan atau bayi prematur sebelumnya, itu kita harus periksakan juga. Jadi memang di trimester pertama ini sekarang upaya untuk melakukan deteksi risiko baik bagi ibu maupun bagi bayinya lebih digalakan demi kesejahteraan ibu dan kesejahteraan keluarga pada umumnya, supaya bayi yang lahirnya lebih sehat, cukup bulan, dan terhindar dari segala bentuk komplikasi, ya. Nah, ini spektrum luaran persalinan kurang bulan itu macam-macam. Ada yang bisa kemudian dia meninggal di dalam, ada yang kemudian meninggalnya segera setelah lahir, ya. Jadi dia lahir, waktunya masih kurang bulan, tidak ada komplikasi, yang beruntung ya jadi bagus, lahirnya jadi perkembangannya normal aja. Tetapi sebagian dari yang lahir kurang bulan itu mengalami gangguan pernapasan, disebut dengan hyaline membran disease, darahnya nggak bisa, paru-parunya nggak bisa kembang kempis dengan baik, pertukaran udaranya jadi jelek. Kemudian ada pendarahan di dalam jaringan otaknya, intrakranial hemorrhage. Kemudian bayinya juga karena dia masih prematur, ususnya belum bisa berfungsi dengan sempurna, dan dia mengalami gangguan di dalam rahim semasa dia masih tumbuh di dalam rahim, menyebabkan suplai darah ke ususnya kurang, sehingga ada bagian-bagian ususnya yang tidak bisa berfungsi dengan baik, terjadi yang namanya necrotizing enterocolitis. Bayinya muntah hijau aja terus, dia kembung, bayinya nggak keluar karena ada proses di situnya di ususnya. Kemudian kalau seorang bayi kurang bulan itu perlu masuk ICU, mendapatkan udara bantuan pernapasan oksigen dengan alat yang tidak pas misalnya atau kurang pas, maka dia beresiko mengalami gangguan di saraf matanya, saraf penglihatannya. Sekarang sih sudah banyak berkembang teknologi perawatan bayi-bayi prematur, sehingga diharapkan resiko terjadinya gangguan penglihatan sampai kebutaan pada bayi itu bisa dikurangi, ya. Nah, apabila tidak ditangani dengan baik, tentu saja ini jadi penyakit, dan kalau penyakit tidak ditangani dengan baik, ujung-ujungnya akan berakhir dengan kematian. Nah, Indonesia mengalami banyak kegagalan nih dalam menurunkan angka kematian. Jadi bukan hanya tugas pemerintah saja, ya, tapi kita juga sebagai tenaga pelayanan kesehatan perlu meningkatkan upaya deteksi itu, dan kami pun perlu kerjasama dari ibu-ibu semua, calon ibu, cobalah persiapkan diri dengan baik sebelum hamil, ya, sebelum hamil. Faktor nutrisi ternyata sekarang menjadi penyebab atau menjadi akar permasalahan nomor 1 di setiap masalah bagi ibu hamil, bayi baru lahir maupun bagi bayi dan balita, ya. Nah, saya sering sekali mendapatkan pasien yang datang atau ibu hamil yang datang yang bertanya, "Dok, gimana sih caranya pengen punya anak laki dan perempuan?" Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ingatlah bahwa Allah telah berfirman, ya, dalam surat Asy-Syura dan dalam surat Ali Imran. Apa yang Allah katakan? Bahwa Allah dia menciptakan apa yang dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki, karena hanya Allah yang maha mengetahui, maha kuasa. Tentu saja, dalam proses pembentukannya di dalam rahim, ini juga menjadi kuasa Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 6, yang artinya kurang lebih adalah bahwa dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Disinilah kita punya peluang. Disinilah kita punya petunjuk bahwa memohon kepada Allah lah tempat yang terbaik supaya seorang wanita itu bisa melalui kehamilan, persalinan nifas yang sehat, aman, dan nyaman.
Ibu dan Bapak sekalian, kiranya ini adalah hal-hal yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, maka saya persilahkan. Dan untuk sementara saya hentikan berbagi layar dan acaranya saya kembalikan kepada MC ya. Silahkan kepada pembawa acara. Ibu Eis, silakan Bu Eis. Ibu Eis masih mikrofonnya belum dijalankan. Belum terdengar. Atau mungkin saya bisa melihat pertanyaan saja dulu ya yang di dalam. Oh iya. Kalau sekarang bagaimana? Ya udah terdengar sekarang Bu Eis ya. Oh ya, alhamdulillah. Punten tadi jaringan agak error. Jadi pindah ke HP. Ya, alhamdulillah. Jazakillah khair Bu Dokter yang telah menyampaikan pemateriannya luar biasa. Kita buka sesi tanya jawab ya Dok ya. Mangga silahkan. Baik. Nih ada yang bertanya dari Bunda. Sebentar. Nah ini. Dari Bunda Linawati, Dok. Ya, Assalamualaikum, Dok. Sebentar lagi kan bulan suci Ramadan tuh. Persiapan apa saja yang harus Ibu hamil siapkan menjelang Ramadan dalam masa kehamilan untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan janin, Dok? Oh, baik. Silakan langsung dijawab saja, Dok. Baik. Jadi begini, kebutuhan nutrisi, kebutuhan air, makanan dan minuman itu akan sama sepanjang masa hamil. Dalam bulan Ramadan, seorang ibu hamil itu boleh saja berpuasa. Walaupun Allah memberikan keringanan bahwa kita boleh membayar fidyah dan membayarnya lagi dengan puasa di masa di luar kehamilan. Tetapi kalau seorang wanita itu masih dalam usia reproduksi dan sedang produktif memberikan keturunan, tahun ini hamil, tahun berikutnya menyusui, kemudian hamil lagi, menyusui lagi, kapan bayar puasanya gitu kan ya. Jadi Allah juga memberikan rahmat dan rahimnya bagi seorang wanita itu diberikan kemampuan untuk tetap berpuasa. Jadi cara memenuhi kebutuhannya ya sepanjang kita buka sampai dengan kita sahur, disitulah kita penuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Sudah banyak sekali contoh ibu hamil dalam ibu yang hamil dan berpuasa, tetap berpuasa selama kehamilannya dan bisa melahirkan bayi yang sehat. Tidak ada tip khusus misalnya harus ditambah ini dan itu dan sebagainya, tidak. Tetap saja kebutuhannya berdasarkan tadi yang kebutuhan menurut WHO tadi. Asalkan kebutuhan itu tercukupi, silahkan. Insya Allah ibu tetap akan dapat memperoleh bayi yang tetap sehat. Ya, tentu saja pemeriksaannya tetap berjalan juga sesuai jadwal yang dianjurkan. Ya. Secara umum pemeriksaan pada trimester pertama itu justru harus lebih sering. Ya, kalau dulu kan setelah 8 bulan periksa 2 minggu sekali. Pada kehamilan kalau anjuran pemerintah itu cuma 4 kali selama hamil. Satu di trimester 1, kedua di trimester 2, yang ketiga dan keempat di trimester 3. Sekarang terbalik. Justru sebelum 14 minggu sebaiknya ibu melakukan pemeriksaan minimal 2 kali. Kalau ibu dapat melakukannya akan sangat baik. Dan diperiksakannya tentu saja tidak bisa hanya dengan perabaan. Sekarang sudah ada teknologi yang maju, gunakanlah dengan pemeriksaan untuk melihat perkembangan janin di dalam rahimnya itu apakah berlangsung normal atau tidak ya. Jadi tip khususnya nggak ada, hanya masalah manajemen waktu ya. Makannya mungkin dipererat, interval makannya diperpendek setiap 2 jam atau 3 jam atau 6 jam sekali, tetapi makannya yang kaya gizi gitu ya. Kalau kita hanya mampu masuk sekepal segede kepalan tangan, maka yang sekepalan tangan itu mungkin harus mengandung nutrisi 1 piring begitu ya. Itulah kira-kira tips sederhananya seperti itu. Pilihan jenis makanannya saja ya. Jadi daripada makan singkong sekepal, mungkin lebih bagus kalau makan biskuit, tapi kalau dikumpul-kumpul jadi sekepal juga gitu ya. Karena di biskuit biasanya
ada susu, ada telur ya, dibandingkan dengan singkong yang kandungannya hanya karbohidrat gitu ya. Di biskuit ada mentega, menteganya yang sudah diperkaya, difortifikasi dengan mikronutrien dan mineral yang tadi saya sampaikan. Ada tepung, tepung yang sudah diperkaya, difortifikasi juga dengan mineral dan vitamin yang tadi saya sampaikan ya. Jadi itu mungkin tips yang dalam hal memilih jenis makanannya. Silahkan. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga terjawab ya Bunda ya. Selanjutnya ada yang bertanya lagi ini dok. Dari Bunda Iin Nur Aini. Assalamualaikum dok, izin bertanya. Ibu hamil, riwayat SC, apakah bisa melakukan persalinan secara normal? Adakah resiko yang akan dialami? Lalu, berapa jarak kehamilan yang baik untuk riwayat SC untuk kehamilan kembali, dok? Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, Bu. Kalau bukti klinis yang sudah terkumpul selama ratusan tahun ini ya, sejak pertama kali teknologi sesar itu diperkenalkan, kesepakatan yang didukung oleh bukti-bukti klinis itu risiko terjadinya komplikasi pada persalinan lewat vagina, khusus pada ibu yang punya riwayat lahir SC itu, risikonya menurun sekali kalau dia tidak hamil selama 2 tahun. Jadi kata praktisnya, nanti deh kalau si Dede udah 2 tahun, ibu baru mulai hamil. Gitu ya. Kalau Dede sudah 2 tahun, baru mulai hamil. Bukan pada saat Dede 2 tahun ibu sudah melahirkan lagi, itu namanya bukan jarak 2 tahun. Itu jaraknya mungkin cuma 13 bulan gitu ya. Jarak yang benar itu 2 tahun. Si Dede umur 2 tahun genap, baru ibu hamil. Itu syarat dari sisi interval waktu, karena dari pengamatan ratusan tahun sudah terbukti bahwa ibu hamil kalau melahirkan normal setelah sesar, ternyata alhamdulillah mungkin sekitar 90-95%-nya dia tetap normal. Jadi tidak ada resiko tambahan seperti halnya yang belum pernah disesar gitu ya. Akan tetapi dalam keadaan tertentu kita harus memperhatikan juga alasan-alasan kenapa sesar yang sebelumnya itu dilakukan. Misalnya begini, kalau ibunya bertubuh pendek dengan kelainan panggul sehingga panggulnya itu sempit, maka ukuran bayi 2.500 saja dia nggak bisa lewat. Nah, kalau dari faktor panggul ibu misalnya, itu meskipun sudah sesar, jaraknya dari anak pertama 4 tahun, 5 tahun, dan tetap panggul ibu tidak akan berubah. Maka pasti kelahiran berikutnya tetap harus disesar. Jadi dokterlah yang bisa mengkaji alasan-alasan apa yang menjadi persyaratan untuk bisa melahirkan normal setelah sesar. Kalau tadi ditanya interval terbaiknya gimana? Ya itu tadi, usahakan jangan hamil sebelum si Dede sebelumnya, si kakaknya itu genap usia 2 tahun. Kalau mau 3 tahun mungkin lebih baik, begitu ya, karena ibunya akan lebih pulih dari efek kehamilan yang sebelumnya. Jangan lupa ya, dukungan nutrisi ya, dukungan nutrisi harus bagus ya. Sekarang memang di kalangan ibu-ibu hamil itu ada dualisme ya. Saya lihat ada juga ibu hamil yang merasa bahwa anak saya dulu yang pertama sesar, saya jadi takut mau melahirkan normal dan sebagainya. Jangan ya. Sebaiknya tetap kita berusaha melahirkan secara normal ya. Walau bagaimanapun Allah itu sudah menciptakan tubuh manusia itu sedemikian rupa sehingga manusia itu diharapkan bisa beradaptasi dengan segala macam peristiwa yang pernah dia alami, termasuk persalinan sesar ya. Kalau dia alasannya bukan untuk alasan menetap seperti halnya kelainan panggul tadi, maka pada umumnya persalinan normal atau persalinan normal setelah sesar itu masih dapat diupayakan ya. Tentu saja dengan pertimbangan juga bayi yang sekarang nih gimana, kalau bayinya besar 4 kilo, ya kalau 4 kilo mah resikonya akan menjadi tinggi ya. Mungkin persalinannya macet dan sebagainya. Ibaratnya ibu harus mendorong mobil nih, mendorong Kia Visto ya, atau Karimun akan beda dengan mendorong Alphard gitu. Tenaganya kan harus gede mendorong Alphard karena ukurannya besar gitu ya. Sementara rahim yang sudah pernah mengalami sesar itu lebih rentan untuk terjadinya robekan ya, karena dia ototnya menjadi sangat teregang ya, terutama bukan
terutama di bagian bawah rahim itu tidak punya otot, yaitu tipis. Tapi kalau rahim berkontraksi dia ketarik-tarik. Nah, disitulah yang menjadi titik fokus lemah terjadinya robekan pada saat bersalin, terutama justru waktu pembukaan udah lengkap tuh. Ya, makanya kalau pembukaan udah lengkap, melahirkannya pun ada batasan waktu. Dalam 15 menit pertama dinilai oleh dokternya ada kemajuan enggak. Kalau ada kemajuan ya boleh 15 menit kemudian dilakukan tindakan apakah dengan vakum atau dengan cara lain ya. Enggak boleh didorong-dorong. Nah, itu pada pasien yang melahirkan normal setelah sesar ya. Bagaimana dengan bayi yang sungsang? Nah, sama bayi sungsang juga. Prinsipnya kalau pada persalinan normal sesudah sesar, sedapat mungkin bayinya itu memang posisinya kepalanya di bawah ya, berat badannya tidak lebih dari 4.000 gram ya. Tapi kalau sebelumnya ngelahirin bayinya di bawah 3.000 gram, sekarang 3.500 gram. Kalau penasaran pengen dicoba ya boleh, tapi memang risiko macet sehingga sudah pembukaan lengkap, kepalanya nggak turun, ujung-ujungnya disesar juga. Jadi kesiapan mental itu juga harus dipersiapkan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ya. Itu jawaban saya, barangkali Bois mudah-mudahan menjawab pertanyaan ibu-ibu semua. Ya, silahkan. Bu Bois, itu mikrofonnya belum dibuka lagi. Belum kedengeran. Ada lagi pertanyaan? Bu Ois, pertanyaan yang punya siapa nih yang mau diajukan? Bu Ois nggak kedengeran suaranya, Bu? Belum? Ya, silakan, Bu. Nah. Oke, ya. Ya, ada lagi nih, Dok. Ini barangkali buat bunda-bunda yang ingin langsung bertanya kepada dokter, silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Angkat tangan, Bu. Ya, silakan angkat tangan barangkali ada yang mau bertanya langsung atau mau ngobrol langsung dengan dokter. Alhamdulillah. Ya, sambil menunggu ya. Ada yang bergabung? Ada nih, ada yang ngacung nih. Ibu siapa? Putri Nova. Silakan Ibu Putri Nova. Iya, izin Dok, mau tanya. Saya kan kerja ya Dok ya. Itu hampir seharian tuh kerja saya duduk. Kadang tuh ngerasa itu sakit banget pinggang. Itu gimana ya Dok nyikapinnya? Makasih. Oke. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya sayangi ya. Masalah posisi atau masalah postur tubuh itu harus dipertahankan sealami mungkin ya. Jadi dalam keadaan alaminya tubuh itu mempunyai beberapa lekuk ya. Lekuk di punduk, di belakang leher, lekuk dia cenderung cekung ke dalam, kemudian di daerah bahu sampai ke arah dada dia menonjol ke bagian belakang, kemudian di daerah pinggang dia menonjol ke bagian depan, dan di bagian panggul dia menonjol lagi ke bagian belakang. Jadi pada intinya postur itu harus diupayakan tetap bisa menjaga titik berat tubuh ibu itu jatuh pada posisi yang tepat. Sehingga kalau ibu duduk, jangan sampai lupa ibu tidak boleh duduk bungkuk. Jangan lupa bahwa dengan keadaan perut hamil besar, seringkali kita juga mau duduk menyender pun menjadi lebih canggung. Oleh karena itu bisa ibu mengganjal bantal di daerah pinggang, sehingga lengkung pinggangnya tetap terjaga. Ya, pada orang hamil, daerah pinggang itu seringkali menjadi lokasi tempat keluhan nyeri. Karena apa? Rahim yang besar itu cenderung menarik otot-otot perut yang berputar sampai sekitar pinggang, itu tertarik ke bawah karena gaya berat dari gaya gravitasi dan adanya rahim yang berisi janin. Sehingga otot-otot di daerah pinggang itu bekerja lebih keras dibandingkan dari bagian lain di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, kalau ibu duduk, usahakan lengkung pinggangnya tetap terjaga ya. Jadi tetap ada lengkung pinggang, tetap lengkung pinggang seperti ini gitu ya. Di daerah pinggangnya tetap ada lengkung begini. Boleh diganjal dengan bantal. Kemudian kalau ibu berdiri, ibu jalan, sekarang sudah
banyak juga tuh yang mengeluhkan perutnya menggayut ke bawah ya, dan itu menyebabkan tarikan yang lebih kuat. Nah, dalam kondisi itu ibu mungkin bisa menggunakan sabuk ibu hamil yang memang bisa digunakan untuk menyangga atau melawan gerakan daya tarik gravitasi yang diakibatkan oleh rahim dan janin yang membesar. Jadi itu saja Bu, dipakai korset yang menahan perut ya, sehingga dia tidak terlalu menggayut, atau posisinya juga jadi dikombinasikan dengan usaha ibu untuk tetap menjaga kelengkungan pinggangnya tadi ya. Itu mudah-mudahan menjawab ya Ibu tadi yang dari Palu, Putri ya. Enggak, Bu Ois, ada lagi? Alhamdulillah, sebenarnya banyak sekali ya dok yang ini bertanya, Masya Allah antusias bunda-bunda di sini sangat luar biasa. Namun mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Nah, kepada bunda-bunda nih yang ingin bertanya atau berkonsultasi langsung dengan Dokter Tina, boleh datang langsung saja ke Klinik Jasmine MQ Medica ya dok ya. Yang beralamatnya di Jalan Dayang Sumbi nomor 10, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, atau bunda-bunda bisa menghubungi call center MQ Jasmine Medica di 081 292 342 188. Sekali lagi di 081 292 342 188. Nah, itu call center dari Klinik MQ Jasmine Medica. Nah, Masya Allah ya. Mohon maaf sekali ya bunda-bunda karena keterbatasan waktu nih. Jadi tidak bisa dijawab semua untuk pertanyaannya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ucapkan jazakillah khair kepada Dokter Tina sebagai pemateri kita pada webinar kita pada pagi ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan kepada Dokter Tina, dimudahkan segala urusannya. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan juga kepada kita semua ya bunda-bunda yang sedang hamil, sedang melahirkan, kesehatan juga kepada keluarga dan semuanya gitu ya. Nah, alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan jazakillah khair Dokter Tina yang telah mengisi materi kita pada pagi ini. Nah, alhamdulillah. Sama-sama ya, ya dok. Nah, ini ada informasi nih kepada bunda-bunda mengenai DT Akikah. Nah, pasti bunda-bunda penasaran ya apa itu sih DT Akikah atau donor akikah. Nah, DT Akikah merupakan pusat pelayanan akikah yang berkantor pusat di Bandung. Nah, DT Akikah menyediakan domba akikah dengan kualitas yang terbaik. Kredibilitas DT Akikah saat ini tidak hanya di kota dan kabupaten Bandung, tapi di luar negeri sudah pernah berakikah ke DT Akikah. Nah, DT Akikah juga ada di berbagai cabang kota, diantaranya di Cianjur, Purwakarta, Tasikmalaya, Sumedang, Cikarang, Sukabumi, Subang, di kantor lain Ranca Ekek, dan mohon doanya insya Allah kami akan buka di Jogja dan di Bekasi. Nah, jadi kepada bunda-bunda yang ingin berakikah ke DT Akikah, di luar Bandung bisa ke cabang-cabang terdekat kami kayak gitu. Nah, selain dombanya yang banyak pilihan tipenya, kita juga menjadikan nasi boxnya dan sebagainya. Nah, di DT Akikah juga tersedia nasi kebuli dan kambing guling. Nah, yang dijamin nih rasanya lezat dan nikmat gitu ya. Untuk informasi pemesanan akikah bisa menghubungi 0813 1300 5300. Sekali lagi 0813 1300 5300. Nah, untuk materinya insya Allah kita nanti di-share di grup ya Bunda ya. Untuk materi yang tadi kita bahas, yang sudah di dokter bahas. Nah, untuk bunda-bunda sekalian yang menyimak sampai akhir, alhamdulillah akan mendapatkan voucher potongan harga 10% untuk mom dan baby treatment di Klinik MQ Jasmine Medica, dan voucher potongan harga akikah di DT Akikah. Masya Allah, dengan syarat bunda-bunda mengisi formulir kehadiran peserta pada webinar ini dengan mengklik http bit.ly hadir DTA. Ini nanti saya chat ya, ini linknya. Nah, untuk linknya, Bunda nanti bisa klik di sini untuk mendapatkan voucher itu. Nah, Bunda diklik di link ini.
Bentar, saya klik dulu linknya. Klik dulu ya linknya. Nah, jadi bagi bunda-bunda yang menyimak sampai akhir sekarang, nah bisa mengisi kehadiran peserta di sini untuk mengklaim vouchernya, voucher di Jasmine sama di DT Akika ya. Nah, http miring hadir. Nah, itu. Nah, Bunda bisa klik link tersebut dan mengisi datanya, data kehadirannya ya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sip. Ya, silakan diisi datanya, data kehadirannya untuk mengklaim vouchernya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Kami ucapkan sekali lagi jazakillah khair kepada Dr. Tina yang telah mengisi pematerian webinar kita pada pagi ini. Alhamdulillah, semoga ilmunya menjadi ilmu jariah ya. Amin. Alamin. Alhamdulillah, bermanfaat sekali untuk kita, menjadi pengetahuan untuk kita semua mengenai kehamilan ini, Masya Allah ya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, acara demi acara telah selesai kita lalui bersama. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC dan moderator mohon maaf sekali atas segala kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah. Saya izin live ya. Bangga dok, hatur nuhun dok. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. DT Akikah merupakan pusat layanan akikah di Kota Bandung. Kredibilitas DT Akikah saat ini tidak hanya sekedar di kota dan Kabupaten Bandung, namun juga dari luar kota, luar Jawa, serta luar negeri sudah mempercayakan kepada DT Akikah Bandung. Bagi pemesanan dari luar kota, luar Jawa, ataupun luar negeri, penyaluran dilakukan ke tempat panti atau pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DT Akikah adalah sebuah
jasa layanan akikah yang berpusat di Kota Bandung. Tidak hanya semata-mata melayani jasa layanan akikah untuk masyarakat, tapi juga bagian dari bagaimana mensiarkan ibadah akikah sesuai dengan syiar Rasulullah. Yang kedua, juga kita berupaya untuk menjadikan lembaga ini bisa membantu masyarakat lain menjadi jalan manfaat melalui pemberdayaan penggemukan hewan kurban yang hasilnya bisa dijual ke DT Akikah. Yang ketiga juga dengan DT Akikah kita mudah-mudahan bisa memberikan layanan terbaik yang prima dan memuaskan kepada masyarakat yang menggunakan jasa akikah di lembaga kami. DT Akikah tetap berusaha menjaga kualitas hewan akikah agar tetap terjaga dengan baik, sehat, serta layak untuk dijadikan hewan akikah yang sesuai syariah. Masakan yang halal, higienis dan lezat dimasak dan diolah oleh tim SDM catering yang profesional dan berpengalaman. Kami bisa memberikan banyak hal terkait dengan kemudahan Bapak Ibu, Ayah Bunda yang mau berakikah di DT Akikah. Di antaranya adalah Bapak Ibu bisa mendapatkan promo potongan harga dari harga yang ditawarkan oleh kami, itu mulai dari 50.000 sampai dengan 150.000. Kemudian juga Bapak Ibu bisa dijemput donasi untuk pembayaran kurbannya oleh kami ke rumah Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu tidak perlu repot-repot untuk datang melakukan transaksi langsung di kantor kami. Untuk kepentingan ibadah akikah Bapak Ibu bisa menghubungi kami di nomor call center di bawah ini, atau Bapak Ibu bisa langsung datang ke alamat layanan kami di Jalan Bir Kalong Hilir nomor 164B Kota Bandung. Akikah mudah, berkah sesuai syariah. Mari berakikah ke DT Akikah. Berakikah di DT Akikah, Ayah Bunda tidak perlu khawatir masalah biaya. Di DT Akikah, harga terjangkau untuk semua kalangan. Ada 6 tipe pilihan akikah dan 3 paket catering yang bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Mulai dari 1,2 juta rupiah, Anda sudah bisa berakikah. Anda juga sudah mendapatkan sertifikat eksklusif dan juga sudah termasuk biaya memasak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Nopiani. Saya melakukan akikah di Darul Tauhid atas nama anak saya Aina Azkaria Bagasari. Kesan-kesan saya memakai jasa fasilitas akikah dari Darul Tauhid itu untuk prosesnya cepat, sangat amanah juga, karena waktu itu saya tidak bisa hadir untuk proses penyembelihan kambing, tetapi dari pihak Darul Tauhidnya sendiri mengabadikannya lewat dokumentasi, dan prosesnya juga sesuai dengan syariat Islam. Kemudian juga selain itu untuk pemesanannya H-1 itu tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan sebelumnya. Akikah mudah, berkah sesuai syariah.